Hari ini kita akan melanjutkan seri kita di dalam membangun kultur agape, membangun kultur kasih. Kita sudah ada dalam 2 seri sebelumnya tentang brick by bricks ya. Judul tema kita brick by bricks itu bagaimana kita membangun kasih, membangun kultur agape, kultur saling mengasihi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan kultur kasih tetapi khusus mengasihi musuhmu. Nah, tentu ini tidak mudah. Siapa di sini yang punya musuh? Haleluya, nggak usah angkat tangan karena kita kayaknya punya musuh semua ya. Ya, minimal kalau engkau udah bertobat kita punya 3 musuh ya, setan, dunia, dan kedagingan. Ya, tetapi paling mungkin ada musuh bisnis, musuh mungkin keluarga, musuh bebuyutan waktu di sekolah, ya, yang ngebully kita dan semua orang atau tetangga mungkin ya, apa saja bisa jadi musuh kita. Nah, mari kita lihat bagaimana Alkitab mengatakan. Karena ini menarik, Roma 12 ini menjadi perwujudan bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Salah satunya aplikasinya adalah tentang mengasihi musuhmu. Jadi ternyata menjadi penyembah sejati, penyembah yang benar bukan cuma sekedar terbatas pada orang yang nyanyi. Bukan. Paulus mengajarkan di sini menjadi true worshiper itu, menjadi bait Allah yang hidup itu, memberikan persembahan yang sejati itu ternyata juga salah satunya adalah tentang bagaimana kamu mengasihi lawan-lawanmu atau orang yang kamu tidak sukai. Mari kita membaca firman Tuhan lebih dahulu dari Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengatakan statement ini di dalam perikop tadi. Bahwa relasi kita terhadap musuh-musuh kita bukanlah dengan membalas dendam. Bukan dengan, kalau bahasa Indonesia ada 2 ya, bahasa Inggrisnya, retaliation dan vengeance. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pembalasan, retaliation itu pembalasan yang setimpal, dan vengeance, dendam, membalaskan dendam. Nah, dikatakan bahwa cara kita berelasi dengan musuh kita yang bertolak belakang dengan budaya dunia adalah melayani musuh kita. Nah, ini tidak mudah. Karena pada waktu Rasul Paulus menulis ini, baik itu budaya Yahudi yang berdasar Taurat maupun budaya Yunani dengan filsafat modernnya, ini dua-dua bertolak belakang dengan pernyataan Paulus ini. Saudara mau tahu bagaimana orang Yunani menghargai sebuah retaliation atau sebuah pembalasan dan sebuah balas dendam? Ini kata Aristoteles. Membalaskan dendam terhadap musuhmu lebih mulia daripada berunding dengannya. Itu lebih mulia, it's nobler. Bahkan dikatakan membalas adalah sebuah keadilan, justice. Dan justice itu adalah hal mulia. Jadi retaliation it's justice, justice it's noble. Kelihatannya benar ya. Dan dikatakan seorang pemberani, a courageous man, tidak akan membalas, tidak akan membiarkan dirinya dipukuli. Itu Aristoteles. Itu bapak filsafat modern Yunani pada waktu itu. Jadi bagi orang Yunani,
ini adalah sebuah kehormatan untuk bisa membalas dendam. Bagi orang Yahudi, budaya Yahudi, kita tahu hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Di dalam hukum disebut sebagai lex talionis, yaitu pembalasan setimpal atas kejahatan. Lex talionis. Tetapi walaupun itu adalah budaya Yahudi, Yesus justru menentang budaya itu. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan 39 dikatakan kalau ada musuhmu yang memaksa kamu berjalan 1 mil, berikan kesempatan untuk dia. Malu dengan cara kamu menawarkan, boleh nggak saya berjalan 1 mil lagi? Kalau ada orang yang mengambil jubahmu, kembalikan. Nah saudara-saudara, artinya ini bukan sesuatu yang mudah. Bahkan buat orang pendengar pada waktu itu. Apalagi kita sekarang ini. Kenapa? Kita akan lihat dulu bagaimana Paulus mengajarkan 3 hal yang akan kita belajar pada sore hari ini. Bahwa ternyata cara mengasihi musuh kita itu adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, jangan menuntut pembalasan. Jangan dendam kesumat. Dan jangan dikalahkan oleh kejahatan. Nah saudara-saudara perhatikan baik-baik budaya kita. Ini bayangkan, I am vengeance. Judulnya retaliation. Jadi dua-duanya komplit saudara. Ini yang ditentang oleh Paulus di dalam ayat ini. Justru oleh dunia ini ditawarkan. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Film-film yang box office ya. Blockbuster. Saudara tahu Monte Cristo? Pernah dengar istilah Monte Cristo? Film Monte Cristo? Ini film yang mulai muncul ketika Alexandre Dumas itu mempopulerkan Monte Cristo. Lalu kemudian kita tahu ini ada Three Musketeers dan seterusnya. Ini film seri sequelsnya. Tetapi coba bayangkan, siapa yang pernah dengar Django Unchained? Siapa yang nonton? Django Unchained ya. Nggak ada yang nonton? Aduh malu-malu aja saudara mengakui ya. Oh duniawi nih gembalanya nih. Enggak saudara. Ya, bagaimana dengan Equalizer? 1, 2, 3. Denzel Washington. Wah. Bagaimana dengan Liam Neeson? Oh, sampai ada anaknya dipanggil namanya Lim, saudara ya. Ya, aku pikir Chinese, bukan, dari Batak, saudara. Ternyata karena Liam Neeson ya. Nah, bagaimana dengan film mungkin saudara tahu Gladiator? Saudara pasti nonton Gladiator. Man of Fire, Munich. Wah, Munich nggak mungkin saudara nggak nonton. Itu bagaimana orang Israel yang atletnya itu yang oleh Black September dibunuh, lalu mereka masuk ke dalam yang namanya surgical strike. Kalau istilah tentara itu surgical strike, yaitu masuk ke jantung musuh lalu merobek-robek jantung musuh. Oh, kalau saudara nonton film India, oh saudara luar biasa, sama juga. Ya, Tiger 1, Tiger 2, Tiger 3, itu semua balas dendam, saudara. Bagaimana dengan Chinese movie? Oh, kungfu, wah apalagi gurunya dibunuh, balas dendam. Semua itu punya spirit of vengeance. Bahkan Princess Bride itu adalah film tentang revenge. Itu serial TV tentang film yang begitu. Dan waktu kita melihat bagaimana Denzel Washington menghabisi semua musuh-musuhnya. Rasanya ada perasaan senang gitu ya. Oh nyaho loh gitu ya. Rasain kamu. Benar-benar kamu menyakiti. Jadi kayaknya vengeance itu. Tapi Yesus mengatakan tidak ada tempat buat orang seperti itu di dalam kerajaanku. Waduh, kita semua ini disqualified berarti ini. Termasuk saya. Makanya saya tulis itu. Waktu saya tertemplak. Waduh, ini semua film-film kesayangan saya. Saya bisa nonton berulang-ulang itu. Equalizer. Ya. Nah saudara-saudara, ini justru dikatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan kita. Terus bagaimana dong? Pertama, kita katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayat 17 dan 18, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah perhatikan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kamu. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa membalaskan kejahatan kita
atau orang lain yang melakukan itu, ya dengan kejahatan, udah pasti Tuhan bilang jangan. Jangan berpikir gitu loh balas dendam. Tetapi dengan hati-hati melakukan apa yang benar dan hidup dalam pendamaian. Nah saudara, yang penting di sini coba perhatikan kata ini, sedapat-dapatnya. Jikalau memungkinkan dan hal itu tergantung kepada siapa? Oh, bukan tergantung keadaan. Nantilah kalau keadaan berubah lalu saya akan berbuat baik. Enggak. Sedapat-dapatnya jika itu ada di dalam kekuasaan Anda. Jika itu ada di dalam otoritasmu. Jika kamu pengambil keputusan atau jika kamu adalah orang penentu daripada keputusan itu, sedapat-dapatnya hiduplah dalam pendamaian. Jadi jangan berpikir antar dulu, dia dulu dong yang beresin, dia dulu dong yang minta maaf. No, Alkitab bilang sedap, kalau itu ada di dalam kekuasaan Anda, kamu yang lakukan. Kalau misalnya itu di luar kekuasaan kita, misalnya itu di luar pemerintah yang punya kekuasaan, ya nggak bisa kita. Tetapi kalau itu ada di dalam tanganmu, maka engkau harus mengupayakan itu. Berapapun harganya, it's worth it. Saya katakan tadi bahwa ini tidak mudah. Tidak mudah karena ketika kita sudah dilecehkan, ketika kita diremehkan, itu emosinya bangkit saudara. Bangkit. Tetapi saya mengingat ini. Saya bilang bahwa kalau saya membela office-nya, bukan orangnya. Ya, seperti gini, office itu presiden, orangnya Jokowi. Itu ngerti ya? Jadi yang kita doakan itu office-nya. Itu yang kita berdoa supaya Tuhan mempertahankan yang benar ini. Office-nya. Dan kita berdoa supaya Tuhan menempatkan orang yang sepadan dengan office itu. Karena manusia bisa kecewa nggak? Mengecewakan kita nggak? Gembala misalnya. Yang kita hormati itu office gembalanya. Jawatannya. Jadi nggak pandang bulu mau dia orang muda, dia lebih muda dari kita. Kalau dia ditunjuk oleh pimpinan, office-nya kita hormat kepada office-nya itu. Kejawatannya itu. Dan tentu kita berdoa juga supaya orang itu juga bisa sepadan mengemban jawatan itu. Jangan kaget banyak orang kecewa. Kok gitu sih orangnya? Kok gitu sih gembala? Kok gitu sih pimpinan? Karena orang melihat office sama dengan manusianya beda. Beda saudara. Nah, Alkitab mengatakan kamu gak cukup cuma berusaha untuk tidak memadamkan api. Supaya tidak bertengkar. Gak cukup. Melainkan berusaha mengambil inisiatif menciptakan perdamaian. Kan kalau kita udah, supaya apinya jangan meledak kan udah bagus dong daripada kebakar. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kepada murid Kristus dituntut lebih jauh. Bukan cuman tidak membuat api terbakar, tetapi bagaimana untuk membuat perdamaian terjadi. Bukankah ini di dalam ucapan bahagia dikatakan, berbahagialah pembawa damai karena mereka akan disebut anak-anak. Dari mana? Orang tahu kita ini anak-anak Tuhan, dari mana? Sederhana. Bukan kita jadi parbada bolon, orang Batak bilang. Ya. Perusuh saudara. Kemana aja ribut, berantem aja. Bikin orang ribut aja. Bukan itu. Udah pasti itu enggak lah. Tetapi yang lebih parah lagi adalah. Oke, aku enggak kayak gitu Pak Markus. Oke. Ya kalau ada orang ribut berusaha aku damaikan. Good. Saudara dengar banyak tuh kisahnya Pak RT ya. Pak Perlindungan. Beliau 12 tahun membuat orang satu RT itu tidak berantem. Tidak ribut. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana dia berupaya untuk membuat perdamaian. Situasi saling berdamai. Dan waktu saya ngobrol sama beliau ya karena ini dia kan KPPS.
Saya bilang, kamu gimana, sehat nggak? "Oh, sehat Pak, ini banyak yang mati soalnya." Gitu ya, waktu kita doa kemarin kan kita berdoa benar. Karena Ibu Helen juga orang PPS. Jadi mungkin beberapa saudara di sini ada yang terlibat. Jadi kita berdoa. Karena makin lama makin banyak nih 80, 90, 100. Bahkan di tempatnya beliau ada satu yang meninggal. Karena kecapean. Nah, saya bilang, kamu gimana? Oh baik Pak, puji Tuhan. Lalu saya cerita gimana supaya lebih baik. Dan dengan dibilang gini, Pak saya melakukan firman Tuhan. Dan itu caranya kita menciptakan perdamaian. Tidak bikin orang jadi cemburu, tidak bertanya-tanya, tidak jadi curiga. Ya, ini duit anggaran ditaruh kemana, semua orang dapat bagian yang bersih dan transparan. Nah saudara-saudara, ini loh, bukan hanya kita membuat tidak terjadi kebakaran, tapi bagaimana untuk menciptakan sebuah lingkungan yang penuh dengan perdamaian. Amin saudara. Nah yang pertama tadi, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, jangan menuntut pembalasan. Nah ini menarik. Karena dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Nah saudara-saudara, Rasul Paulus mengambil ini dari Taurat ya. Nah saudara perhatikan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis. Jadi begitu harusnya kita baca kalimatnya. Pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Nah ini dari Ulangan, bahwa dendam dan pembalasan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Itu nggak ada urusan sama kita sebenarnya. Makanya kadang-kadang kita jadi bilang, kok gitu sih Tuhan? Harusnya orang ini mati gitu loh. Makanya saudara bukan Tuhan, haleluya. Satu kali, ini udah mau KKR nih. Ya, orang ini dulu profesor saya waktu dia di Filipina. Dia orang Amerika. Dia pergi ke Australia, bikin KKR. Dia pimpin, ini hamba-hamba Tuhan. Tapi kemudian ada satu orang yang menjadi penginjil televisi waktu itu di Australia. Dan ini udah mau ibadah nih, udah mau ibadah ya, setengah jam lagi mereka udah ada di belakang. Tiba-tiba dia samperin, dia ngomong sama hamba Tuhan ini. Dia bilang, wih puji Tuhan, Tuhan memberikan saya konfirmasi. Konfirmasi apa? Saya sudah diizinkan Tuhan menceraikan istri saya. Hah? Dari mana kamu dapat konfirmasi? Iya, saya udah berdoa. Waktu saya menuju ke sini, saya berdoa begini, Tuhan, bila Engkau izinkan, buat langit jadi hijau. Kan memang susah langit jadi hijau. Dan terjadi saudara, langit hijau. Lalu dia bersorak-sorak. Dan kemudian ditegur habis-habisan di belakang. Kamu tahu bahwa Allah membenci perceraian. Terus begitu, Allah membenci perceraian, tahu nggak? Oh, dia bilang, oh enggak. Aduh, dia marah sekali. Tapi dia bilang, ini kan saya tamu di sini. Ini tuan rumahnya. Dia bilang, udah, gak apa-apa, nanti aja kita beresin. Lalu akhirnya itu hamba Tuhan itu, yang tadi bilang dia bercerai, dia maju ke depan saudara. Dia buka ibadah. Saudara-saudara, Tuhan dan kuasanya sedang ada di tempat ini. Dia bom, orang rebah saudara. Hadirat Tuhan turun, orang pada nangis. Ini belum ada pujian penyembahan. Baru cuman sambutan dari dia saudara, itu begitu kuatnya karisma orang ini. Terus hamba Tuhan dia bilang gini, Tuhan, untung saya bukan Tuhan. Kalau enggak ini orang langsung, itu petir dari langit, langsung mati itu orang, langsung jadi debu di situ. Kalau saya jadi Tuhan. Karena keinginan kita untuk melihat begitu, tentu kita tidak suka dengan kejahatan seperti itu, amin. Tapi dengar, kalau akhirnya itu terjadi, bukan berarti Tuhan menyetujui dosanya, bukan. Karena kemudian orang itu hancur juga pelayanannya. Tetapi menuntut pembalasan
menurut jadwal dan cara kita. Itu bukan hak kita. Ada amin saudara. Prerogatifnya adalah milik Tuhan. Sebab dikatakan begini. Itu adalah hakku pada waktu kaki mereka goyah. Jadi Tuhan tahu kok kapan mereka nanti akan rapuh. Sebab hari bencana mereka sudah dekat. Apa yang disediakan bagi mereka segera datang. Nah cuman dengar baik saudara-saudara. Bukan kita yang menentukan cara dan waktu orang ini binasa apa enggak. Bukan. Biarkan Tuhan. Kembali lagi. Pembalasan adalah milikku. Artinya apa? Tuhan menyalurkannya dengan cara dan ukuran melalui lembaga-lembaga, tangan-tangan, agen-agen yang tertentu dalam otoritas yang Allah tetapkan. Mungkin itu polisi, tentara, mungkin itu hakim, kehakiman, mungkin itu adalah aparatur hukum, apa saja. Ya, nanti dikatakan di dalam Roma 13 ini Tuhan memakai pemerintah, dikatakan Tuhan menyediakan pedang kepada otoritas. Ya, Tuhan menyediakan pedang. Jadi bukan kita, tetapi izinkan Tuhan yang memakai keadaan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau kita tahu itu urusan Tuhan, maka bagian kita apa? Bagian kita cuma ini. Tetapi, saudara perhatikan ya, selalu kontras kan? Tetapi, kalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Dia haus, kasih dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu sedang menumpukkan bara api di atas kepala orang tersebut. Saudara, menumpukkan bara api, nanti saya jelaskan, ini adalah tanda penghakiman Allah. Ya, menumpuk bara api itu artinya tanda penghakiman Allah. Nah, ini satu kisah dari seorang misionaris Australia bernama Graham Steens. Graham Steens, dia punya tiga anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, ini Esther namanya nih. Ya, ini istrinya, ini Graham. Mereka melayani di satu provinsi di India. Ya, nama provinsinya ini, Manipur, ya. Ya. Manohapur, bukan Manohara, Manohapur. Ya, Manohara lain lagi urusannya, Saudara. Ya. Jadi Manohapur Kenjohor. Dan daerah ini dia melayani dia melayani sebagai ini ya. Mereka ini ikut di dalam pelayanan lepra, kusta. Jadi dia bikin leprosy center di kampung itu. Tetapi kemudian begitu baiknya mereka dan mereka tidak pernah nginjili. Artinya tidak pernah nginjili itu tidak pernah maksa orang itu dibaptis gitu loh. Gak pernah mengkristenkan dengan cepat. Mereka pelan-pelan karena tidak ada punya sama sekali background tentang kekristenan. Salah satu daerah yang cukup hostile, cukup bermusuhan tinggi terhadap kekristenan. Sangat tidak ramah kepada orang Kristen. Akhirnya satu kali ada satu orang pemuda menggerakkan dengan kebenciannya. Untuk kemudian akhirnya kendaraan mereka ini dibakar. Saat itu Graham beserta 2 putrinya naik mobil. Hadang, bakar. Matilah Graham dan kedua putranya itu. Tinggallah istrinya dan Esther anaknya. Ini menjadi kasus internasional. Australia sampai menuntut. Tetapi karena India itu ada banyak negara-negara bagian karena federal. Jadi dia bilang itu urusan negara federal. Dan saudara ditanya sama istrinya. Kamu mau tinggal? Dia bilang iya. Tuhan gak suruh kami pulang dari tempat ini. Kami mengasihi. Tapi kan kamu hidupnya terancam. Toh Tuhan bisa melindungi kami. Tentu dia punya hikmat tapi Tuhan melindungi. Dan gak berapa lama, setahun kemudian saudara. Setahun kemudian. Akhirnya pemerintah state itu memutuskan untuk mencari dan akhirnya ketemu ini. Si provokator. Orang muda.
Umurnya mungkin sekitar 20-an. Dijebloskan ke penjara. 21 tahun kemudian, tempat itu masih begitu mencekam. Ya, dengan kematian dari Graham Staines. Saudara, hal-hal ini hal yang mungkin bagi banyak kisah misi ini banyak kisah biasa ini yang beginian. Bukan yang luar biasa. Misionaris-misionaris biasanya mengorbankan jiwa mereka untuk suku yang mereka kasihi. Yang Tuhan suruh mereka memberitakan Injil. Apa yang dilakukan oleh istri dan Esther adalah seperti menumpukkan bara di kepala dari warga situ. Terutama orang yang membenci pelayanan. Mereka tidak pernah bahkan mengupayakan orang, bahkan dibilangnya berapa tahun mereka sudah melayani, kalau di dalam agensi misi, ini mungkin dianggap tidak berhasil. Karena nggak ada yang dibaptis. Tapi dia bilang kami bukan memaksa mereka untuk mengkristenkan mereka segera. Kami bukan cuma sekedar melihat angka-angka statistik, oh berhasil supaya cari duit gitu loh. Enggak. Nah saudara, seperti tadi kesaksian tentang rumah baru dari urban transformation ini. Pertama saya cukup reluctant. Kenapa saya bilang saya cukup sungkan? Karena saya bilang gini, aduh itu tempat kelihatan sekali bentuknya. Lalu saya masih bilang sama si Pak Pendeta ini, bisa nggak bagian belakang aja lah. Ya bagian belakang aja supaya nggak kelihatan bahwa mereka itu ada di gedung tempat ibadah. Walaupun gedung sudah kosong, tiap hari dipakai untuk bimbel anak-anak. Tapi kan saya nggak punya pandangan. Mereka bilang, oh bisa kok Pak, bisa. Gampang Pak, bisa. Ini ibu-ibu yang bilang nih, bisa kok Pak. Tentu Bapak kan nggak pernah paksa kita untuk begini, mesti begini. Menurut dibaptis menurut orang Kristen. Enggak kan, Bapak kan nggak pernah paksa begitu. Bilang, enggak, memang enggak. Saya nggak pernah. Makanya sudah lihat tadi, apa yang kita kerjakan ada senam sehat, ada gerak dan lagu. Bahkan udah mulai ada yang bisa mimpin tuh. Selain dari Yvonne tuh ada satu ibu-ibu. Itu orang situ. Mereka tanya, ada kuis. Dan mereka mulai tanya, mulai jawab. Mereka mulai respon. Itu 2 tahun lamanya kita menabur. Nah saudara-saudara, terus kemudian saya bilang, udahlah di sini aja Pak, gak apa-apa. Enggak. Nanti bisa aja, ambil aja yang besar. Aduh janganlah, nanti gak enak, orang lihatnya bagaimana. Tapi waktu saya lihat, waduh ini kalau pakai kursi, makanya tadi lihat ya mereka pertama duduk di belakang. Akhirnya bilang, udah Pak gak apa-apa boleh masuk ke tengah. Akhirnya kita pindahin ke tengah. Karena pertamanya di belakang situ. Kalau 50 kursi gak masuk saudara. Kalaupun ada mereka duduknya di lantai. Saya sih gak ada masalah. Masalahnya adalah ibu-ibu ini kalau udah duduk susah berdirinya. Ya rematik lah, apalah, ya gitu ya. Namanya juga, ya namanya saudara juga kan yang udah 50 tahun kadang-kadang goyang-goyang juga ini. Ini udah apa namanya, ini apa bakipas ini orang Manado bilang ya. Udah totopore ini, gitu. Udah gemeteran. Lama duduknya susah juga berdiri. Makanya udah lah Bu gak apa-apa kita duduk aja, kita duduk. Akhirnya dikasih tempat yang di dalam situ. Dan itu begitu besar dan saya bilang wah ini enggak pernah saya bayangkan. Tapi saudara ini kita berupaya. Sampai kan ada istilah ya selama masa pemilu ya. Anda berbuat baik sebaik-baiknya sampai Anda dikira sedang nyalek. Ya kan? Kamu berbuat baik kepada banyak orang sampai dikira kamu sedang nyalek saudara. Dikira kamu tim ses. Dan itu yang kita lakukan waktu terakhir itu nyari gula. Aduh. Gimana nih gula? Ya udah susah. Akhirnya kita pergi ke Senen. Belanja di Senen pagi-pagi ya, minyak goreng, gula. Terus ditanya, Bapak kan istri saya ini mukanya kayak Chinese. Enci mau ini tim ses ya? Nah, muka saya, ini jangan-jangan Bapak ini yang nyalonin ya? Enggak, saya pendeta. Saya bilang, oh pendeta iya Pak. Ini buat apa Pak?
Enggak, buat ini aja, buat orang-orang yang prasejahtera ya kita mau bantu mereka. Oh gitu Pak, bukan tim ses ya? Enggak. Dan kemarin lagi susah-susahnya beras. Orang pada ngantri di mana-mana untuk cari beras 5 kilo buat teman-teman yang ada di MPB. Ya doa Tuhan. Tuhan di mana? Ibu harga beras begitu banyak. Sementara teman-teman ini para pemakan beras semua saudara. Ya. Nah tapi saya bilang Tuhan pasti bisa. Dan bisa saudara, haleluya. Berikan kemuliaan haleluya kepada Tuhan. Pasti bisa. Bisa saudara. Nah tetapi istri saya mengambil keputusan untuk menabur kepada orang yang membenci kita. Yang menyakiti kita, yang merugikan kita. Saya bilang kita udah habis-habisan. Kita tolong semua, sekolahnya semuanya. Begini caranya. Tapi saya bilang it's okay. Saya sih bilang kalau nggak bisa di sini nggak apa-apa. Kita cari tempat lain aja. Banyak orang yang memerlukan. Tapi kembali lagi ya, kita mau long term. Amin saudara. Kita bukan cuma mencelok sana, mencelok sini. Cuma sekedar dapat update, video, posting di Instagram. Enggak. Kita membangun. Bangun. Mau berapapun mulainya, kita membangun. Amin saudara. Nah, dikatakan kemudian yang terakhir ya. Jadi ketika kita merespon kejahatan dalam bentuk kebaikan. Nah ini yang tak terduga. Kita akan menuangkan bara api itu. Apa upahnya? Upahnya adalah adanya pertobatan. Tentu, harusnya dia bertobat Pak. Oke, itu kerinduan kita. Tapi kalaupun tidak, biarkan Tuhan yang akan melepaskan penghakiman untuk orang itu. Dengar baik, tidak ada makan gratis. Saudara melakukan kejahatan, di ujung sana saudara akan ditagih nanti. Menipu orang di sini, di ujung sana saudara akan ditagih. Gak ada makan gratis. Apa yang kita kerjakan, mau baik mau buruk, di ujung sana ada konsekuensi. Amin. Nah itu sebabnya kemudian saudara ini, kabar baiknya ini, segala kesalahan akan dihukum. Cuman pilihannya ada dua, mau dihukum di neraka karena kita gak mau bertobat, atau dihukum di kayu salib oleh Yesus Kristus yang sudah menanggung semuanya di kayu salib. Yesus sudah dihukum demi kita yang jahat ini. Roma 5 dikatakan dulu kita adalah musuh Allah, tetapi kamu sudah diperdamaikan pada waktu kamu masih menjadi musuh Allah. Saudara bayangkan, masih kita jahat, masih kita berontak sama Tuhan. Tuhan sudah memutuskan untuk mengatakan, aku mendamaikan kamu dengan anakku. Aku mendamaikan kamu dengan diriku lewat anakku ini. So, kejahatan akan dihukum. Cuman ada dua pilihan. Dihukum di neraka, orang tidak mau bertobat. Atau menerima kuasa Injil bahwa sudah dihukum di kayu salib. Dan yang terakhir ini, jangan mau dikalahkan oleh kejahatan. Nah, ini kita dipanggil untuk mengalahkan setiap kejahatan dengan melakukan kebaikan. Dan memberikan kita keberanian, kekuatan untuk melakukan apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini? Tuhan adalah Allah yang adil. Dia yang meluruskan apa yang akan kita lakukan. Sebagai penutup saya mau mengingatkan kita akan hal ini. Silakan tim musik boleh maju ke depan. Kita akan nanti melanjutkan dengan perjamuan kudus sebagai respon ini. Menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan adalah cara kita menyembah Allah dengan tubuh kita. Menolak budaya balas dendam adalah cara kita memperlihatkan kita ini diperbaharui pikiran kita. Renewing your mind. Putuskan pada hari ini. Saya tidak akan membalas kejahatan. Pak, udah rugi banyak Pak. Biarkan Tuhan yang akan membalaskan. Apa yang kita kerjakan? Just keep doing the right thing. Mari kita kerjakan terus yang benar. Lakukan terus kebaikan. Lakukan terus kebaikan. Lakukan terus kebaikan. Dan biarkan Tuhan yang akan dipermuliakan. Haleluya.